Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di konten yang ini, ya hari ini kita membuat program baru, yaitu adalah TTS, yang dimana TTS ini adalah tanya-tanya santri berprestasi. Oke, di TTS pertama ini kita mempunyai santri yang begitu gelarnya yang luar biasa, ya, yaitu menjadi tokoh teladan di tongkrongan. Amin. Ya walaupun ya teladannya agak belok lah gitu. Tapi dia sangat hebat gitu. Tapi ini dia kita sambut non karena Gempar Ikhwan Nagara. Halo. Kasih tepuk tangan teman-teman. Oke, ini adalah namanya Gempar Ikhwan Nagara. Gempar. Ya, Panggilnya apa nih? Gempar atau gimana? bisa Gempar, bisa Agus, bisa Ikhwan. Oh iya, ternyata Gempar ini sering kalau di tongkrongan sering dipanggilnya adalah Agus ya. Agus. Kenapa tuh Gus? Jadi waktu pertama kali datang ke Suryalaya itu kan nama tuh Gempar Ikhwan Nagara. Ya. Nah, jadi teman-teman yang lain waktu di kamar, waktu tes tawasul susah manggil Gempar atau Ikhwan itu. Nah, pertamanya si Adi tuh manggil cuman Gus doang. Gus. Saya nengok lah. Kan Gus itu kan Apa Ustad? anak kiai gitu. Kiai, Ya, emang anak kiai? bukan. Anak naon atuh? Anak naon atuh? Anak ayah. Anak. Terus. Terus dipanggil Gus. Nah, pas lama kelamaan ditambahin jadi Agus. Oh. Gitu tuh ya. Jadi yang pertamanya cuman Gus jadi Agus. Oke. Jadi Agus ini adalah panggilan ai kolot tahu? Pertamanya orang tua tuh nggak tahu dipanggil Agus. Nah, jadi setiap kunjungan tuh saya berusaha jauh dari teman biar nggak dipanggil Agus. Nah, terus tiba-tiba makin kesini mama saya ke Bintin nanyain laundryan gitu. Tiba-tiba, oh iya Agus teh kemarin gini. Aduh Bintin. Gitu tuh mama nanyain lah di mobil kenapa dipanggil Agus gitu. Panggilan mah itu mah biar dikenalnya gitu. Oke. Ya. Oke, jadi Agus ini kita panggil Agus saja ya. Ya. Karena itu adalah panggilan yang hebat lah kata misalnya. Karena biasanya kalau tongkrongan itu biasanya kalau di santri dia punya nama panggilan khusus gitu nya. Karena itu adalah ciri santri itu dikenang gitu. Oke. Agus ini kenapa kita wawancara, kita tanya-tanya motivasi, kita podcast karena Agus ini telah terpilih sebagai Capaska calon Paskibra Kabupaten Tasikmalaya. Nah, sebelum itu kita baca-baca nih pertanyaan-pertanyaan dari para followers Instagram Petrada. Mau dari yang lucu dulu atau yang serius dulu? Ya, awali dengan apa? Serius. Oke, yang serius dulu. Audiens. Oke, audiens. Ini ada pertanyaan dari sebutkan kau darinya. Tunggu dulu lah. Ada pertanyaan, kenapa Gempar minat masuk Paskib? Nah, pertamanya gimana ya? Kan masuk aliyah gitu. Pertamanya tuh nggak tahu antara pambaris sama pasukan baris berbaris, yaitu kayak apa sih Wan PBB itu non? Pembaris lah nggak tahu bedanya pembaris sama paskibra. Nah di situ ada pendaftaran di aliyah tuh masuk ke kelas gitu kayak nanyain siapa yang minat. Ya udah ada pembaris sama paskibra. Nah saya masuk dua-duanya soalnya dikira sama. Nah pas lama kelamaan waktu bulan April itu ada PCAB itu pendaftaran calon anggota baru dari Paskibra Tasikmalaya. Nah, saya ditunjuk dipilih. Pertamanya tuh ada 9 orang gitu kalau nggak salah. Setelah itu lama kelamaan ngikutin pendaftaran ada seleksi ya di bulan Maret apa April sebelum puasa. Ada seleksi saya ngikutin alurnya seleksi pertamanya. Walaupun pertamanya nggak tahu, nggak ada minat juga.
setelah ngikutin seleksi, pas di seleksi PBB saya dipanggil gitu ke depan, pokoknya 5 orang dipanggil ke depan. Ini tuh pertamanya masuk nominasi provinsi. Woi, Nominasi provinsi. masih provinsi guys. Insya Allah. Masuk nominasi provinsi. Nah, cuman waktu dirundingkan saya nggak masuk. Dirundingkannya waktu di provinsi nggak masuk. Nah, terus waktu dirundingan di kabupaten kemarin, alhamdulillah. Kerja bagus. Oke, jadi masuknya karena coba-coba. Iya, karena Oke, coba-coba. Akhirnya Terpilih. terpilih. Iya guys, jadi keberuntungan bagi orang-orang yang coba-coba itu seperti ini. Di luar sana banyak orang yang pengen, tapi terkalahkan oleh Agus. Jadi Agus harus apa? Harus konsisten. Harus konsisten, harus apa lagi? Tabah sampai akhir. Gitu. Berarti Agus harus bisa buktikan, maksudnya orang yang coba-coba teh bisa gitu kan ya. Tapi kalau pesantren ini gak coba-coba kan? Udah pesantren mah enggak lah. Pesantren mah udah dari udah niat gitu. Iya. Niat. Oke, tapi Agus sebelum pesantren ke sini taunya dari mana? Pertamanya tuh orang tua. Hmm. Orang tua tuh udah masuk, ayah dari masuk TKN tuh dari tahun 2012. Hmm. Nah, kalau mama 1 tahun setelah ayah itu diajakin. Terus waktu ayah masuk ke sini tuh kenal sama pondok pesantren ini. Hmm. Ayah tuh berguru mulai mendengarkan ceramahnya Pangersa Uwa. Oh, Jadi wah, ya, wakil terakhir Bangsa Bandung. jadi gitu. Jadi di sana. Jadi Agus Disuruh sama Disuruh. mau mau. Oke. Tapi Agus sebelumnya pernah pesantren. pernah Di mana? di Cilengsi pesantren Pajar Dunia. Oke. Pajar apa? Pajar Sabun. Apa jawab Pajar Sabun? Apa Pajar Sabun? Pajar Dunia, Oh, Pajar Dunia. Sakboy. Oke, lanjut nih. Hai Kak Cena, apa hal terbesar yang kamu pelajari tentang dirimu sendiri dalam setahun terakhir? Hal Apa yang kamu pelajari? besar. Hal besar. Hal besar. Ngerti tidak pertanyaan anak? Coba ulangi. Coba lagi. Hal besar apa yang kamu pelajari gitu Kak? Dalam hidup selama setahun? Hmm. Pernah ngalamin Hal apa besar. yang hal besar hingga menjadi pelajaran lah gitu. Hal besar. Naon atau menang musibah, menang sesuatu yang luar biasa hingga kamu pelajari. Oh, Naon? eh, saya kan anak tunggal di keluarga. Oh, anak tunggal. Anak tunggal di keluarga. Ada anak tinggal. Jadi hal besar yang dipelajarin gitu setahun ke belakang ya. Salah Setahun ke belakang. belakang. Pokoknya tuh di anak tunggal itu kan harapan orang tua satu-satunya. Kalau gagal yang gak ada lagi, kalau berhasil ya alhamdulillah. Kalau gagal ya bikin lagi. Bentar. Terus? Ya, lanjut. Habis itu sering dengar banyak omongan orang lain. Kalau misalkan anak tunggal tuh gini-gini bakal gagal ke depannya. Susah, Ya bakal susah kalau memperjuangkan keluarga. Cuman ya jangan terlalu mendengarkan kata-kata orang lain. Buktikan bahwa diri kamu bisa. Ini kata-kata dari Agus. Asik. Masya Allah. Udah, ada lagi? Udah. Ada. Kita lanjut. Halo Mimin, baik. Apa sih triknya pas para santri bisa berprestasi juga di berbagai bidang? Nah, ibu nanya ke saya. Oh, ke Agus saya lah. Agus, kenapa bisa berprestasi lah? Berarti kalau dari segi Agus, kenapa bisa berprestasi? Oh, dari segi Agus. Dari segi Agus. Ya intinya mah kalau misalkan pengen berprestasi di Surya, di di pesantren. di semua bidang di Suralaya atau enggak sekolah, ya pertama berusaha. Terus jangan dengerin kata orang lain, fokus kepada diri sendiri. Nah, terus sama kalau misalkan kayak gitu harus pintar membagi waktu. Oke, Bang. Terus tadi jangan mendengarkan kata orang lain. Ya. Kalau misalkan dari kolot, Ya maksudnya itu ya orang lain atau orang tuanya dari orang lain. Oke. Berarti triknya teh harus
Harus percaya ke percaya diri karena sendiri. diri sendiri. Jadi kalau buat para santri kalau mau ingin berprestasi ya percaya sama skill sendiri kan Iya. gitu ya. Karena skill Agus itu orangnya disiplin, bener tak disiplin? Nah, iya. Bener ya bener orangnya disiplin, daek dititah, nah daek dititah masih di sana. Daek disuruh, Ya. nah, mau disuruh, ya itulah gampang dibentuk lah katanya. Ini bentukan mamah bapaknya. Maksudnya karakternya gitu kan ya. Lain jienan. Karakternya dibentuk sebagian rupa hingga menjadi tumbuhlah bakat-bakat yang terpendam. Misalnya ada bakat yang terpendam ya kembangkan gitu, carilah wadah yang baik gitu kan ya. Wadahnya maka misalkannya Agus tadi asalnya coba-coba punya bakat akhirnya dituangkan di dalam Paskibra akhirnya bis. Alhamdulillah. Oke, gitu alhamdulillah. Terus apa hal yang paling berkesan ketika menjadi Paskibraka Tasikmalaya? Hal yang paling berkesan. Oh, mendapatkan teman baru. Teman-teman baru. Teman baru yang bersolidaritas lah. Bersolidaritas. Berarti kalau di sini enggak? Kan teman baru ini mah. Kalau di sini berarti apa? Teman lama. Teman Teman lama yang dikenal baru beberapa bulan. Oh. Berarti lebih solidaritas mana? Sana sama sini? Sini. Kenapa sini? Karena di sini kan udah lumayan kenal, udah lama. Lumayan. Kan di sana baru beberapa bulan lah, baru 2 bulan. Oh, bulan. Jadi can pernah pinjam duit itu mah. Kayak gitu dia. Masuk bener gitu tuh. Kamu baru nginjem duit. Pinjam sarung, pinjam selempak. Oke. Di aspal, oke. Berarti hal kerasanya gitu ya, dapat teman baru. Dapat pembimbing baru, berarti guru juga. Pembimbing, ya. Guru, pelatih baru. Hah? Enggak, Cewek baru? Enggak ada. Ada di dalam kita benang. Tentu kan itu mah laki gue. Oh ya wen. Sugan. Kan dina foto lagi kan Agus kan jeung laki gue. Ada naon? Ada cewek. Ada cewek. Sugan teh ada pacar gitu. Enggak ada. Enggak ada. Jangan ya karena masih cai. Oke. Biasa dekat kemana. Lanjut, apa motivasi terbesar kamu sampai bisa lolos sebagai Capaska? Motivasi saya diberikan oleh Kang Ijal sama Awahyu. Ijal itu sebagai apa? Ijal sebagai pembina. Pembina di Paskibra. Di mana? Di sekolah. Sekolahnya di MA Surba Bakti. MA Surba Bakti. Ya, jangan lupa daftar ya. MA Surba Bakti ya guys. Dari teman nggak ada? Dari teman banyak. Gimana motivasinya dari teman? Dari teman sing kuat, sing sukses, sing lancar. Bisa ada. Banyak ada dari Islam. Aya nomor motivasi duit. Belum ada. Teman-teman kadeta. PW-nya. Jadi nanti motivasinya dari Kang Ejal sama Awahyu teh sebagai pembina juga kayak pendamping. Dari sana motivasinya. Oke, ini ada dari ada dah cewek ya cantik. Dia nanyain gini, hai manisku. Berarti ini ada nih pacarnya bukan manis. Manis banget. Oke, katanya ceritain dong gimana kamu bisa masuk ke tahap ini dan pesan buat kita. Ceritain masuk. Tahu kasuri atau? Ya kalau ceritain mah banyak lah. Susah kalau di sini harus face to face. Asik, face to face ya ini yang nyarnya ya. Face to face. Tapi ulah tina poeknya kan. Kalau pesan buat pesan buat kita pesan buat kita gimana? Buat kita, udah sampai tahap ini. Tetap semangat. Tetap semangat ya. Tandanya tetap semangat.
jangan gampang menyerah karena buktikan bahwa diri kalian itu kuat. Jangan karena hal kecil kalian menyerah. Bahwa nelayan yang naon nelayan? Naon nelayan? Pilot yang baik tidak maksudnya pokoknya gitulah. Kata-kata pilot yang baik. Pilot yang baik. Lain. Nelayan yang baik tidak mungkin terjadi dari ombak yang kecil. Ibaratkan jika kita ingin menjadi lebih baik, kita harus menerima masalah-masalah kecil, bukannya malah menyerah. Gitu. Harus diladenin lah masalah itu. Jadi semakin ombak, semakin ombak besar, ombak kecil, ombak besar. Ombak kecil. Ombak kecil. Tempat itu cobaannya kecil dong. Dari tantangan kecil. Ya, dari cobaan yang kecil, pelajari itu. Pelajari. Bukan dihindari. Bukan dihindari. Oh, gitu teman-teman. Atau yang nu gede ombakna kumaha? Nu gede ombakna. Misalkan omongan lebaturan gitu. Kalau omongan teman ya jangan ditanggepin lah. Omongan teman itu hanya iri kepada kita yang lebih tinggi, derajatnya lebih tinggi daripada mereka. Nah kan omongannya mah tuh ngomongkan orang. Oke. Jadi walaupun teman-teman Agus ini sangat asik di tongkrongan. Bener tuh? Enggak tahu. Tahu. Karena kelebihannya katanya Agus ini katanya ada ini gini. Kenapa Agus teh gak suka pedas? Nggak tahu. Agus gak suka pedas? Nggak suka gara-gara dari kecil gitu. Kayak ngelihat pedas tuh kayak trauma. Padahal Agus teh kuat, laki-laki misalkan gitunya. Era kebaturan rada mana teh. Nggak tahu kenapa nggak suka pedas. Jadi mungkin karena nggak suka pedas, Agus ini punya kekuatan super. Yaitu dia tahan tiris. Tahan dingin, guys. Jadi faktanya tadi malam aja dia tidur di luar buligir, soalnya buligir bahasa Indonesia nanti. Dia pakai baju gitu maksudnya. Hingga tamu-tamu dari Manakib bertanya, "Non sih? Tertiris, nggak dingin." Nah itulah Agusnya. Emang itu gimana itu? Ya, jadi bisa gitu. Setiap malam tuh badan saya suka anget. Jadi tidak mempan lah dingin sedikit mah. Dingin sedikit. Mun ka kutub. Ka kutub mah paeh meureun. Mun ka kutub paeh meureun. Ya itulah kekuatan Agus. Selain bisa pasti punya kekuatan tahan dingin gitu. Tapi kalau tahan panas ya, bisa gitu. Jadi tahan dingin unggul gitu. Terus ada lagi nih. Gempar, kenapa namanya gempar? Gempar, kenapa namanya gempar? Gak gampar aja. Saya tahu nanya. Aja, gempar kenapa namanya gempar? Kenapa gak gampar? Ya, kalau nama saya Gampar, ntar dikira orang-orang saya sering digamparin emak saya. Benar. Berarti nama gempar itu sesuai dengan namanya. Ada yang komen gempar bikin gempar. Gempar bikin gempar. Jadi gempar teh, namun bahasa Yuna teh? Jadi gempar tuh kayak heboh. Gempar tuh jadi gertakan. Benar kan? Gempar itu gertakan atau kehebohan yang dibuat oleh Agus gitu, oleh Gempar. Gitu. Jadi Agus kalau di tongkrongan ya menggemparkan. Menggemparkannya karena katanya lucu gitu Agus ini. Kalau hingga nanti nepikeun saya sering masang potongan yang di pamflet. Karena lucu gitu maksudnya teh. Orang-orang teh terhibur dengan Agus gitu. Tapi gimana perasaan Agus kalau seperti itu? Alhamdulillah. Orang-orang teh ngerasa Agus lucu jadi bahan ejek atau sebagai bahan ketawaan lah gitu. Ejekan paling alhamdulillah itu bisa membuat orang bahagia. Walaupun diri sendiri belum tentu bahagia. Berarti
Agus ini bahagia ngebagian orang tapi Agusnya enggak bahagia. Naon itu curhat itu? Enggak tahu. Agus punya pacar belum? Sampai sekarang alhamdulillah belum. Belum. Oh. Teman-teman bisa rek ngadeukeutan? Jangan. Belum. Oke, terus Gempar kapan ke Barak? Oh iya, jadi Tertu beres latihan mingguan ini selama bulan Juli. Di bulan Juli itu latihan mingguan bertemu 4 kali pertemuan. Nah, di bulan Agustus, kalau nggak salah dari tanggal 8 sampai 18 Agustus. Di tanggal 8 itu saya mulai masuk Koramil. Mati ke Barak. Ya, ke Barak. Tapi lain kasus kan ini mah? Lain kasus kan? Bukan. Nah, jadi yang ke Barak itu lain kasus unggul guys. Terus habis itu selama 5 hari, kalau nggak salah 5 hari atau 4 hari, habis itu di dalam Barak itu latihan paskibra tentang buku formasi, ya buat apa pengibaran bendera di kabupaten. Oke. Jadi nanti buat teman-teman Tasikmalaya kalau lihat Gempar, kumaha arek disapa atau kumaha arek diberi duit atau kumaha Ya, terserah mereka. Terserah mereka. Gitu. Jadi kalau lihat ada pasukan pengibar bendera nanti di Tasikmalaya berarti itu adalah salah satunya adalah dari santri Surabaya. Ya. Termasuk siswanya dari Madrasah Aliyah ya. Madrasah Aliyah teh naon slogannya teh? Slogannya naon? Madrasah hebat, madrasah bermartabat. Jadi Gak apa guys, itu sekolah saya bagus. Promosi sedikit. Kerja bagus. Wajib masuk gitu kan ya. Ya, ada pertanyaan tapi bukan ke Gempar tapi ini. Bang, apa hukumnya sudah talqin tapi jarang diamalkan? Aduh. Ya kita tes ke segi keilmuan Gempar lah. Apa hukumnya? Gempar kan sudah talqin nih. Iya. Nah, apa hukumnya misalkan? Menurut Gempar lah. Kalau nggak salah mah haramnya. Ya. Dosa menurut saya. Dosa ya kan? Karena kan itu kan kewajiban sudah menjadi kewajiban talqin. Seperti kalian sholat tapi sering ditinggalkan. Mungkin. Berarti hukum talqin itu adalah hukum mengamalkan zikir itu setelah talqin wajib. Ya, karena kan dalam doanya doa yang kita sering baca setelah zikir kan itu adalah perjanjian kita kepada Allah. Misalkan kalau itu isinya teh kalau nggak salah, kalau misalkan kita menepati janji, kalau kita janji itu sudah janji kepada Allah. Kalau misalkan kalian menepati janjinya, kamu akan mendapatkan pahala. Kalau kamu mengingkari janjinya, kamu akan mendapat dosa. Tuh. Dosa guys, dosa. Imu lima nanya ke orang Adedi kapan nikah? Ya kalau atau umur ge karek 21 tahun. Pepejeh nage nabi baraha? 25 tah 25 lah. Jangan lupa ngundang lah. Tim penghabis prasmanan datang. Kayak orang mau nerang kawin kayak si Gempar anu mawakeun mas kawin nanti. Jadi lengser. Jadi lengser aja. Lengser wengi. Lengser. Nanti. Lengsernya. Lengser. Mun dina diketahui mah iya orang pintu. Orang pintu. Orang ya ini Gempar teh orang mana? Yang Bogor. Orang Bogor. Asli Medan. Asli Bogor. Asli Medan. Asli Medan. Asli Medan tapi tinggal di Bogor. Tinggal di Bogor. Tapi bisa Sunda kan? Bisa. Atau udah orang Bogor mah. Bisa Sunda. Oke, terakhir ini minum dulu. Ya. Ini racikan dari Pak Iswan. Mangga sok. Nah, jadi Gempar ini adalah santri sekaligus pengurus Dewan Santri di pengajian, gitu kan ya? Kalau di sekolah kan sebagai sekolah aktif apa? OSIS teater. Wakil teater. Pakai talqin? Naon? Enggak, wakil talqin enggak. Naon tadi naon we?
Wakil OSIS, Wakil wakil OSIS, OSIS wakil kan, wakil teater. Wakil teater. Ya pokoknya Agus ini berbakat lah di sekolah, berbakat di pengajian juga jadi pengurus sebagai keamanan. Berarti Agus ini harusnya tegas. Ya kan di luar pengajian mah. Oh, gitu. Jadi kalau misalkan di pengajian mah Tegas. tegas. Jadi kalau tapi sebenarnya mah buat para santri yang sering dimarahin, pernah gak marah atau nonjok santri? Enggak, Tuh. nonjok mah. Nonjok. Marah juga jarang kok. Marah juga jarang. Yang sering marah saha? Tuh, Sasa. Sasa. Yang lain gitu. Berarti Agus mah bagian naon atuh? Bagian eksekusi. Bagian yang hukum. Iya. Nah, sebenarnya mah tampang-tampang Agus teh sebenarnya mah kudu mah serem gitu nya, padahal di baliknya itu adalah imut gitu kan. Imut seluruh badan. Badannya lentur ya gitu. Kata-kata terakhir sebelum meninggal. Tetap semangat buat yang tidak punya penyemangat. Tetap berjuang walaupun tidak punya ayang. Karena kita itu lebih baik cinta kepada yang Maha Pencipta daripada cinta kepada orang yang tidak memberikan bukti nyata. Itu Agus. Nah, gitu. Untuk teman-teman, mungkin podcast pertama ini sekian. Mungkin nanti kedepannya kita akan tanya-tanya lagi santri-santri berprestasi di Surya Raya ini. Ya, terutama nanti ada di sini nih, kru-kru sini juga ada nanti yang masuk ke sini. Dari ruang lingkup kosan Pak Aceng. Ya pokoknya tunggu lagi keseruannya kami di podcast TTS. Yo, Agus, terima kasih. TTS. Jangan lupa terus tonton, subscribe, like, follow IG orangnya. Oh iya, IG non. Gempriu. Oh, kayak ditinggalkan layarnya tuh. Nah, ini nya. Gempriu. Oke, terima kasih. Nah, ulah mah. Kayak wah iya lah Agus sudah konversasi. Oke, segitu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, jangan lupa daftar di Surya Raya. Surya Raya. Nanti linknya di bawah. Ya. Jangan kami tunggu di Surya Raya. Ya, daftar guys karena seru-seru ya. Salah seru nih. Ada agak bagus. Ada bagus. Agak